Ya, selamat sore kawan-kawan Kobam. Seperti biasa, hari Rabu habis beduk asar, kita ketemu lagi di acara Pembaca Kobam. Kali ini istimewa, biasanya cuma satu orang, tapi ini ada apa pemain pembantu ya. Pemain pembantu dari teman-teman FISIP UI ya. Ada FISIP, ada FIB. Ada FISIP, ada FIB. Ya, jadi mereka juga pembaca Kobam, dan kesini sebenarnya niatnya bukan buat bertigaan ya, tapi kepengen tahu tentang Kobam. Tapi setelah ngobrol-ngobrol menarik karena mereka punya pengalaman tentang hubungan mereka dengan buku Kobam dan dengan toko buku Kobam. Ya gitu. Nah, tapi tamu kita yang awalnya adalah Echa ya. Iya. Echa dari jurusan DKP di Unindra ya. Iya. Nah, sekarang lebih senang kerja daripada kuliah karena udah tahu duit. Biar bisa beli buku. Biar bisa beli buku. Oke ya, ini Echa, ini Eta, ini Cesi ya. Cesi ini tetangga di sini, sering lewat ya. Iya. Wirawiri tiap hari lah sini. Oke, yang pertama mungkin kita mau tanya sama Echa ya. Echa, pengalaman pilih buku Kobam pertama buku apa? Pertama Mustika Rasa. Oke, Mustika Rasa. Kenapa Mustika Rasa? Apa karena ada yang dengar bahwa ada yang memberi mahar mas kawin buku Mustika Rasa, kemudian Iya. beli Mustika Rasa? Kalau itu info mengenai mahar itu baru kemarin saya tahu. Baru kemarin. Iya. Oke. Nah, tahu Mustika Rasa itu karena dari podcast F&B gitu. Seorang chef bikin podcast. Terus dia ngundang Chef Ragil. Dan Chef Ragil menerangkan kalau ada buku Mustika Rasa. Dan itu saya baru tahu kalau misalnya ada buku setebel itu, terus isinya mengenai kuliner-kuliner di Indonesia. Oh, jadi taunya bukan dari Kobam ya? Bukan. Oke. Berarti itu menarik ya. Jadi buku ini sebenarnya udah dikenal banyak orang ya, Iya. disebarin oleh banyak orang ya, Tapi mungkin belum ada yang banyak yang nggak juga kali, maksudnya apa sih Mustika Rasa itu gitu. Itu bukunya. Jadi ini buku Mustika Rasa. Ini bukunya Mustika Rasa ya. Cuma sayangnya udah gak ada diskonnya. Nggak apa-apa. Iya, ini karena bukunya udah langka ya, cetakannya udah sedikit, dan kita mau cetak ulang mungkin tahun depan. Harganya 400.000, tapi banyak banget bajakannya ya. Mungkin nanti seluruh kru Kobam akan masuk surga karena menghidupi banyak pembajaknya. Karena buku Kobam ini buku Kobam yang paling laku ya. Kobam penerbit buku sejarah, tapi buku yang paling lakunya justru buku resep makanan. Oke, setelah baca gimana perasaannya? Setelah baca perasaannya ya, itu bukan hanya resep makanan ya. Iya. Dan itu seperempat bukunya itu ada 3 bidang yang ada di sini. Maksudnya kayak pemadam kebakaran, terus arsitektur, terus apa lagi ya, nilai gizi yang terkandung dalam makanan tersebut gitu. Itu menarik sih, yang bikin buku ini tuh emang bener kayak jimat gimana sih. Mustika, bener-bener mustika gitu. Iya. Oke, lo kan orang grafis ya, kenapa sampai tiba-tiba merasa kena sama buku ini? Bukan karena Chef Ragil doang kan? Apa karena grafisnya juga? Bukan, grafis malah minim banget ya di dalamnya. Sampulnya. Iya, sampul bagus sih menurut saya. Tapi yang bikin saya tertarik sama Mustika Rasa tuh karena banyak influencer atau food blogger di Instagram gitu yang kayak dia berisik-berisik. Mustika Maksudnya Rasa. bukan malah ngebahas Mustika Rasa, tapi mereka nge-review makanan tapi ya udah sebatas enak nggak enak aja. Oh iya, urusan Ajib, Makyus. Iya, Ajib, Makyus gitu, dan pembawaannya juga berisik banget kan, suaranya begitu. Oke. tanpa tahu apa sih di balik makanan itu gitu. Oh, jadi ceritanya gitu. Cerita. Jadi lu ngerasa buku Mustika Rasa itu kayak artefak sejarah ya. Dia bukan cuma dimakan enak, tapi dimakan ya belum tentu enak kali ya. Ya, karena kan belum dicoba kan. Tapi kita pernah nyoba, memang enak-enak. Kita udah nyoba lebih dari 40 resep, dan di Bandung juga ada teman gue namanya Seto Nur Seto tuh juga yang di MasterChef Indonesia bawa buku Mustika Rasa, dan ajaibnya satupun juri MasterChef Indonesia tuh nggak ada yang tahu.
Nggak baca bukunya. Nggak, pada saat itu nggak tahu sekarang ya. Iya, akhirnya mereka tahu ya gitu. Nah, jadi menarik gitu ya, karena ternyata setelah diuji coba resepnya tuh jalan dan rasanya enak. Di sini juga kita udah nyoba untuk beberapa pertemuan, resepnya tuh jalan dan enak gitu ya. Iya. Tapi juga selain enak buat perut juga buat pikiran gitu ya maksudnya. Iya, karena di dalam makanan itu lo ngerasa ada ceritanya gitu. Iya, iya. Jadi nggak cuma makan doang gitu. Oh, nggak cuma makan doang. Iya, nggak cuma tahu oh ini. Sayur lodeh udah tahu dari lama, cuman cara membuatnya dan kandungan gizinya tuh apa aja gitu. Oke. Jadi buku ini sebenarnya ya memang kayak arsip sejarah ya. Maksudnya kalau cerita hampir seperempat halamannya emang cerita tentang dunia dapur yang hilang sih ya. Jadi memang kalau baca buku Mustika Rasa ini kita seperti menemukan lorong waktu ya untuk nemuin makanan dan apa di balik makanan, mungkin periode awal abad 20 sampai tahun 60-an gitu. Oke, Kak, sekarang Kak Eta ya sama Esi ya, Cesi ya. Cesi. Ini kesini kan katanya mau bikin liputan. Sebenarnya tugas kampus bukan sih? Kok bisa sampai mahasiswanya beda-beda sih jurusannya? Iya, jadi emang mata kuliahnya itu bisa diambil sama berbagai fakultas, Mas. Oke. Kalau aslinya sih itu mata kuliah di jurusan saya, komunikasi. Jurnalisme gitu. Tapi teman-teman belanja, anak UI bilangnya makul belanja. Lintas fakultas. Terus kalian mau bikin tugas belanja buku. Itu konsep mata kuliahnya tuh emang jurnalisme media sosial. Jadi kita bikin media, ada blog di Medium sama di Instagram. Dan kita pilih topik bahasan kita itu adalah dunia buku atau sastra dan buku gitu. Kalau sebelumnya kita udah bahas tentang komunitas di kampus, pernah tanya-tanya tentang buku-buku kesukaan mahasiswa, dan untuk tugas terakhir ini kita cari-cari tentang toko buku dan ketemu toko buku Kobam. Dan kebetulan dari Depok, jadi kita berpikir nggak ada salahnya mencoba gitu. Dan memang ada unique point-nya juga karena khusus buku sejarah gitu. Dan ada fansnya Mas Didi Rizal. Waktu pilih toko buku Kobam tuh alasannya apa selain unik itu? Ada yang pernah kesini nggak? Hidden gem aja sih Mas, kan saya kebetulan rumahnya deket lah sekitar sini gitu. Sebenarnya ada sejarahnya Mas. Jadi waktu itu saya beli buku Kobam ya lewat online aja kan Mas. Nah waktu itu jadinya kepo. Ini di mana sih tokonya gitu. Soalnya kan kalau di alamatnya gitu, kalau di Google segala macamnya itu di Taufikur Rahman kan, deket kan. Oh ternyata pas udah lihat fotonya di Google, wah ini mah yang sering saya lewatin. Setiap hari lewat. Iya. Tapi berarti belum pernah mampir? Belum. Jadi belinya justru online? Iya. Astaga. Ini dia apa namanya, mager ya? Kita mau masuk itu sebenarnya bingung Mas, masuknya dari mana? Katanya ditutup. Iya. Naik pohon di sini kalau masuk. Kita kira ada pintu gerbang masuknya, ternyata enggak. Gitu, dan nggak ada labelnya juga kan. Tadi kita bingung sih. Pokoknya tandanya gampang, yang rumahnya paling aneh, banyak pohon gitu. Tapi kenapa Mas harus beda sendiri, nggak ada label di depan gitu? Iya kan semua sekarang zaman dilabelin. Jadi kita kan anti mainstream ya, label. Jadi kalau mau membuktikan sebuah produk itu baik atau nggak baik, sebenarnya nggak perlu dilabelin. Dia orang akan datang sendiri dan menyebutnya hidden gem. Tadi kita juga bahasnya itu, emang kayak hidden gem. Tapi emang kalau dari awal berarti dari awal bangun toko ini emang pengen konsepnya kayak gitu ya Mas, berarti? Enggak sih, itu ketemu di jalan aja. Spontan aja ya Mas? Iya, maksudnya kan sebenarnya ini menyatu ya antara kantor dengan rumah begitu ya, satu kesatuan. Jadi kenapa nggak ada labelnya, ya memang mau nyambut orang seperti orang masuk ke rumah kan. Penerbitannya sangat personal ya gitu, dan ceruk pembacanya kecil begitu, mereka yang senang sejarah gitu. Jadi kita menawarkan keakraban gitu. Jadi kalau dikasih label kan seolah-olah wah ini berjarak begitu ya. Kita nggak mau nyiptain jarak gitu. Jadi
mau menciptakan keakraban ya. Jadi kalau masuk tokonya juga kan banyak yang nanya-nanya ya, aneh tokonya gitu ya. Unik mas. Unik gitu, semuanya dibuat dengan barang bekas gitu ya. Ini sampai kandang ayam sampai kandang ayam ada, terus ini kayu-kayu semua juga recycle lah sebenarnya barang-barang. Juga sebenarnya mau ngajak sih untuk memanfaatkan lebih akrab gitu ya dengan barang yang selama ini tidak diakrabin sama orang. Dianggap barang nggak guna gitu, barang yang old style lah gitu katanya, nggak keren gitu, maksudnya kayak gitu. Oke ya, jadi kaliannya khusus ya kesini mau bikin tentang toko buku Komunitas Bambuto ya. Nah setelah kesini perasaan kalian gimana? Adem mas. Kalau saya cukup puas sih, soalnya di internet memang banyak foto-fotonya dan saya pikir keren nih tokonya. Ternyata setelah kita masuk dan dengar dari cerita mas tadi, dan konsepnya saya suka gitu, kayak mempertahankan proximity, kayak kedekatan, dan konsepnya nggak ada jarak dengan pembaca, dengan pembeli gitu ya. Kayak itu jadi makin unik, saya makin suka sih, keren menurut saya. Nah kalian tuh ada yang pernah baca buku Kobam nggak? Nah, Eta kapan pertama kali ketemu buku Kobam? Itu waktu SMA kelas 10. SMA? Iya. Sekarang kelas 10 kelas berapa ya? Kelas 1. Kelas 1. Iya mas. Jadi sekarang saya berarti ini orang kedua nih yang kita ketemu anak 1 SMA baca buku Kobam. Sebelumnya ada juga, dan dia hampir semua buku Kobam punya dan baca dan hampir hafal di luar kepala. Saya nggak gitu sih mas. Saya waktu itu bagus lah. Guru sejarah saya yang minta kita untuk review buku sejarah, judulnya Bebas. Terus waktu itu saya beli buku, ada 3 buku tuh, saya lupa, satu buku tentang Raffles yang di Singapura, terus kedua tentang Max Havelaar, sama yang ketiga itu yang bukan 350 tahun dijajah, yang itu yang dari Kobam ya. Karena saya punya 3 buku, tapi waktu itu kan saya masih kelas 1 SMA, saya nggak paham bacanya. Max Havelaar sama bukan 350 tahun dijajah, menurut saya kayak terlalu susah. Akhirnya yang saya review yang tentang Raffles ya. Tapi itu yang di Racing ini sempat saya baca sih, kayak 1-2 bab, meskipun ya bingung-bingung banyak. Tapi percaya nggak, itu buku kita paling laku dan paling banyak di review orang loh. Oh iya? Iya. Itu buku kita yang yang begitu orang baca judulnya langsung ngundang gitu, ngerasa gitu kan? Iya. Saya juga pilih buku, saya emang sortir bukunya, saya pilih judul-judul yang mau saya baca, terus ya saya nggak sanggup aja bacanya, tapi saya tertarik sama judulnya. Memang itu buku metodologi sejarah dengan pendekatan hukum internasional, tapi kasusnya mau menjelaskan menurut hukum internasional dari data-data arsip yang ditinggalkan oleh pemerintah Belanda. Itu sebenarnya nggak terbukti Indonesia dijajah 350 tahun. Maksudnya dia mau ngomongin secara sederhana kayak gitu, pakai loh metodologi sejarah tapi dengan pendekatan ilmu hukum gitu loh. Sesederhana itu. Gunakan arsip hukum untuk membaca sejarah zaman kolonial. Begitu dibaca sangat mengagetkan. Ternyata ada negara-negara yang nggak dijajah sama sekali 350 tahun. Bahkan nggak ada satupun yang dijajah 350 tahun. Itu dia mau ngomong. Dan itu sejarawan terkenal ya yang menggunakan pendekatan hukum itu, namanya G.J. Racing. Itu buku yang menarik, tapi memang buat anak kelas 1 SMA memilih buku itu aja udah ajaib ya. Nyelesain 2 bab lebih ajaib lagi. Saya sukanya karena ini judulnya provokatif nih, jadi Indonesia gitu ya. Thumbnailnya bagus ya. Apalagi anak SMA kan diajarinnya, Indonesia jadi 350 tahun setelah SMP ya kan. SMP saya dicekokinnya dengan itu. Tiba-tiba ketemu buku ini, bagus nih. Saya emang suka orang. Sekarang percaya Indonesia dijajah 300 tahun? Karena saya belum selesai baca. Belum. Kalau saya enggak sih mas. Soalnya kan kalau yang saya pelajari sama gue, jadi kan ada tuh kalau Belanda waktu itu datang ke Indonesia, awalnya dia perjanjian dulu kan sama kerajaan-kerajaannya, dan menurut saya perjanjiannya itu belum masuk ke definisi menjajah. Soalnya kan ya udah kita kerjasama kan, berdagang aja mereka perdagangan. Nah ini udah bagus.
Ya itu mah menurut saya 350 tahun akal-akalan Iya. aja supaya kesannya patriotik gitu. Itu tahu nggak asalnya dari mana 350 tahun? Itu dari Soekarno loh. Jadi Soekarno sendiri yang menciptakan, karena setelah kita merdeka kita bingung karena negara nggak punya tentara, tapi Belanda mau comeback lagi. Gimana cara melawannya? Akhirnya Soekarno bikin, marah lah, karena jargon itu kan membangkitkan emosi ya. Jangan sampai kita udah dijajah 350 tahun lagi, dijajah lagi gitu, marah kan gitu. Nah, jadi ketika marah itu orang percaya melawan tank, melawan senapan modern, senjata modern. Jadi Soekarno tuh melawan ketidakmampuan kita dalam segi teknologi perang ketika Belanda mau comeback lagi. Soekarno menciptakannya. Padahal dia dia hanya mengutip omongan Gubernur Jenderal Belanda yang bilang bahwa mau menjajah lagi kalau 300 tahun lagi kalau perlu dengan pentungan dan bedil katanya. 300 tahun ya, Soekarno nambahin 50. Bukunya mana ya? Bukunya yang baru kita ngomongin bukunya kita nggak sebut. Nah ini bukunya nih. Ini buku kita yang paling laku dan anak SMA pun langsung memilih 350 tahun di situ. Kalau ini masih dapat diskon ya? Ada. Nah, itu dapat. Kalau Esi baca buku apa, Ces? Sebenarnya nggak yang baca-baca banget. Waktu itu jadi ada tugas gitu kan. Saya ya nyari referensi gitu kan, mengutip segala macam. Yaitu yang buku bukan 350 tahun ya. juga. Terus waktu itu pernah motif yang apa? Melintasi dua zaman yang Eline Utrecht, iya. Kan eranya dia di tahun 60-an ya Mas? Iya. Ya, jadi struggle-nya dia sebagai warga negara Belanda di Indonesia ya, pada masa-masa ya. Harus pilih kewarganegaraan gitu ya. Dua buku itu yang dibaca ya? Nggak baca sih Mas, sebenarnya ambil referensi aja. Tapi pas baca dikit referensi wah kayak keren. Oke, jadi ini 3 orang ini punya pengalaman masing-masing ya. Ada baca buku Mustika Rasa, bukan 350 tahun. Tapi menarik karena masih anak 1 SMA, tugas ya. Terus kemudian Chelsea ini juga bukan 350 tahun, juga karena tugas ya. Ya. Dan referensi, ini buku yang jarang juga sih orang pilih kalau dia pilih. Mungkin karena sastra Belanda ya. Iya. Karena sastra Belanda. Ini Pak Utrecht kan ngajar ini orang hukum juga sebenarnya Pak Utrecht, tapi Ibu El ini aktivis sama anak aktivis kemanusiaan. Oke ya, kalau dari kalian ketika melihat buku Cobham, yang paling menarik itu apa? Judul, sampul, atau apa? Temanya sih Mas. Temanya. Jadi dengan tema yang beragam, pasti kan mungkin kayak anak sejarah atau disiplin ilmu yang lainnya bisa menggunakan buku-buku Cobham ini sebagai referensi. Kalau Eta? Dulu waktu pertama kali saya ketemu buku itu yang 350 tahun dijajah, saya pikir saya nggak tahu kalau Cobham itu spesifikasi di sejarah. Saya cuma pikir ya another publisher aja Mas. Tapi begitu kemarin kita cari-cari topik ini, kita bahas, oh ternyata ada ya publisher yang emang lainnya khusus di sejarah. Dan saya sebenarnya cukup amazed juga karena masih bertahan sampai sekarang. Oh iya, kita 25 tahun. Iya, saya juga bingung bertanya-tanya kok bisa 25 tahun. Apalagi saya makin penasarannya dan makanya kita semakin pengen kesini karena di tahun ini ada 2-3 toko buku yang tutup. Iya, toko Gunung Agung. Jadi kayak deh, jadi kita. Iya, salahnya pakai nama gunung sih kan bisa meletus. Iya kan? Kalau pakai komunitas enggak ya? Kalau pakai komunitas bambu gitu, Cobham kan mabuk terus kan. Kalau mabuk nggak sadar, untung atau rugi, jalan terus. Jadi kayak saya terkesan aja karena ada yang stay di line itu dan mungkin justru karena cukup niche juga. Pembelinya, konsumennya, makanya bisa bertahan karena akan selalu ada anak-anak sejarah kayak Chelsea ini yang bakal selalu butuh buku-buku dari Cobham. Kalau Eca? Tema cover. Covernya juga bagus. Cover ya. Bisa dibedain dari buku. Sejarah rempah bagus tuh cover. Oh. Kita sekarang mulai memindahkan cover-cover Cobham ke t-shirt ya, ke kaos ya. Jadi pertama yang kita produksi ini Mustika Rasa ya. Tapi kita cetaknya dengan kaos vintage ya. Kita berburu kaos-kaos langka di pasar trip ya. Jadi kaos-kaos brand yang biasa untuk
band gitu ya, untuk penyanyi-penyanyi luar gitu ya. Nah, kita cari, kemudian kita produksi. Konsepnya sama kayak pakai barang bekas ya maksudnya ya. Iya. Tapi yang vintage gitu, yang kualitas begitu ya. Maksudnya kita mau ngelawan ini loh, mass design itu loh, mass fashion itu loh maksudnya ya. Ya kan kita pakai, iya. Jadi kan dipaksa kita tiap ganti model, ganti lagi, enggak, kita mau beli terus kita produksi ulang. Gitu. Jadi kita pindahin, tapi kita hanya cetak terbatas. Cetaknya cuma yang ini 250 ya, yang Mustika Rasa ini 250, tapi ada nomornya. Jadi kalau lo beli, nomornya dari 1 sampai 250, terus ada sertifikatnya. Jadi yang beli ada sertifikat. Jadi itu pokoknya itu barang vintage sebenarnya, barang kenangan ya, memorabilia gitu sebenarnya, itu barang kenangan dari Cobham. Jadi kalau udah kita produksi, kita nggak produksi lagi tuh kaos itu. Nah, oke. Pertanyaan berikut, kalian tuh pernah gak sih ketemu buku Cobham bajakan? Pernah. Gimana? Di mana itu? Di Blok M. Blok M Square ya? Iya, banyak. Lagi nyari buku ini. Ada ketemu bajakan ini? Ada. Jualnya berapa duit? Kayaknya lebih murah. Enggak beli bajakan yang ini. Enggak, kalau yang bajakan ininya nih putih nih. Iya. Sampingnya. Kok putih ya? Iya. Nggak tahu kenapa warna putih. Waktu itu nggak sampai 400, nggak sampai 300. Oh iya pasti. Karena kemarin kita nemu tuh ada yang jual 170.000 ya. Tapi nggak hardcover ya. Nggak hardcover dan emang sedih sih kita ya, artinya buku Cobham tuh banyak yang dibajak, terutama Mustika Rasa. Ada satu akun yang bisa menjual sampai 800 eksemplar lebih gitu ya. Itu dalam 1 tahun, dan itu Cobham nggak pernah jual dalam 1 tahun 800 eksemplar, tapi bajakan bisa menjual gitu ya. Ya karena dia nggak kerja ya, maksudnya dia kan tinggal menjiplak aja, nggak membuat desain sampul, nggak riset, nggak desain isi, nggak banyak kerja lah, tinggal copy doang. Jadi ya kalau ada tadi toko buku pada tutup, salah satunya juga menurut saya karena bajakan. Digital juga itu. Ya digital sebenarnya pengaruhnya nggak besar ya, pembaca buku digital masih kecil di Indonesia. Dan yang paling besar menurut saya adalah satu, soal tidak adanya political will memberantas pembajakan. Kan aneh ya, industri buku bagian dari industri kreatif kan, tapi kan nggak pernah dengar kan Kementerian Ekonomi Kreatif ngajak publisher bicara, ngajak penerbit bicara sebagai bagian dari ekonomi kreatif. Nggak ada kan. Nah kalian kan bilang kok bisa bertahan 25 tahun. Gimana bisa bertahan 25 tahun? Kalau dibantu sama Menteri Ekonomi Kreatif, mungkin kita bisa 100 tahun bertahan. Tinggal 50 tahun juga. Tinggal 50 tahun juga bisa kita bertahan gitu. Masalahnya Pak Menteri Ekonomi Kreatif mungkin besok gantian lah, jangan cuma pedagang cilok berjas diajak diskusi atau UMKM mak-mak emping gitu, tapi juga publisher gitu diajak ngobrol gitu. Karena produksi buku itu memang ongkosnya besar, kertasnya impor karena Indonesia nggak memproduksi kertas baca ya. Tapi kita hutan-hutannya habis ditebangin untuk hutan eukaliptus bahan bubur kertas ya. Orang paling kaya di Indonesia juga salah satunya pemilik pabrik kertas ya, pabrik bubur kertas ya. Tapi kita beli dari luar, jadi ada komponen ongkos biaya buku, ada komponen yang tidak diurus dengan baik gitu ya untuk industri buku. Kedua juga banyak pembajakan yang tidak ditindak oleh pemerintah. Yang ketiga juga menurut saya sistem distribusi, kan toko buku di Indonesia kecil ya. Iya. Susah kan nyari toko buku. Gramedia juga makin sedikit kan. Kalau pergi ke Gramedia juga yang ditemukan pertama masuk bukannya buku kan,
alat-alat tulis kan, sama alat Sepeda. camping, sepeda, Iya betul. sama bolpen kan. Saya itu kan waktu SMA ya mas, Nah. itu SMA-nya asrama kebetulan di Toba, Sumatera Utara. Jadi di situ nggak ada toko buku mas. Nah, bayangin di Toba tidak ada toko buku, coba. Berapa banyak kota besar di Indonesia ada toko buku? Ya kalau mau ke Gramedia terdekat tuh harus ke Medan yang jaraknya 7 jam. Gila, Jadi saya gila. cari 3 judul buku itu minta tolong sama kakak saya yang ada di Medan. Jonggol Berarti nggak? mendingan pergi ke Silangit dulu naik pesawat terus ke Medan. Saya kan di asrama, jadi saya nggak boleh keluar gitu. Nggak boleh keluar ya. Bayangin tuh di Toba nggak ada toko buku ya, Pak. Susah. Susah ya. Jadi ya itu salah satu contohnya sih menurut saya. Bukan orang Indonesia nggak punya minat baca, cuma akses terhadap buku tuh yang kurang. Padahal kalian tahu nggak isi pembukaan undang-undang tuh alasan dibentuknya pemerintah Indonesia itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Supaya cerdas apa? Membaca. Baca apa? Baca buku. Nah, cuma sayangnya kayak gitu. Udahlah ya, nanti kita di-ban nih. Lama-lama kita di-ban. Bawa kampus lagi. Iya. Ini nanti dibawa ke pengadilan. Kayak Aris sama Fatia. Oh iya, baru ya kemarin. Bisa. Kayaknya kan udah tua ya, nggak usah ditangkep Pak. Nanti kita bilang tanggung jawab mas. Iya. Oke ya, kalian pertanyaan lagi ya. Kalian ngebayangin nggak atau ada keinginan nggak kira-kira di masa depan Kobam tuh menerbitkan buku yang kayak apa? Dari Eca. Menerbitkan buku Tematiknya lah gitu. tetap di sejarah sih. Tetap di sejarah. Sejarah apa misalnya gitu? Musik Indonesia. Kita udah terbitin musik ya? Tapi untuk lebih ke mungkin Apa? Nih, lebih nggak ke ada loh yang nerbitin buku kayak gini. Musik Indonesia tahun 97-2001. Ini segala dangdut koplo, rock Jawa Meta, Jamet, dua apa sih sini? Dibahas ya, terus kaitan musik dengan reformasi, terus yang berjasa dalam industri musik tuh ternyata pengamen. Bukannya iklan-iklan, yang pengamen di mana-mana nyanyiin lagu Ariel jadi terkenal gitu, tapi kan pengamen nggak pernah diterima kasihin kayak gitu loh. Ini menarik sekali, ini studi antropologi sebenarnya tentang musik di kelas yang paling bawah, justru mereka itu yang memainkan peranan penting dalam industri musik dan kreativitas musik. Ini buku ini. sampai orang di Jepang denger dangdut tuh Iya, kayak denger ini indie gitu. anak-anak ini jadi perkembangan dangdut yang dari koplo sampai koplak gitu loh. Ada juga di sini. Nah, musik yang mana lagi yang kebayang? Kebayang tuh musik-musik tahun 60-an kali Bang. Tahun 60-an ya. Okus Plus ya. Iya atau era itu lah. Iya, ya. era itu dan lagu anak-anak sih. Oh, lagu anak-anak Itu. susah ya permintaannya ya. Dan iya lagu daerah juga bisa gitu. Oke. Selain itu ada lagi. Kuliner lagi sih paling. Oh, kuliner kita mau nerbitin ada sebentar lagi buku Ibu Murdiati Garcito ya tentang makanan di Pantura, pantai utara Jawa. Oke. Tapi kayaknya tahun depan ya. Tahun ini duitnya udah habis. Tahun ini kita mau nerbitin buku-buku besar ya, ada Rumpius, ada kota-kota di Indonesia. Ada buku juga kemerdekaan bukan hadiah Jepang. Ya, temennya bukan 350 tahun dijajah. Kan banyak orang hari ini di pelajaran kan percayanya kemerdekaan hadiah Jepang ya. Nah, kayak gitu. Nah, itu besok mau dijelasin itu nggak benar. Kalau Eta Saya karena bukan benar-benar konsumen ya, sebenarnya nggak terlalu mendalami tentang sejarah gitu mas. Cuman karena begitu tahu kalau Kobam itu emang spesifik di sejarah, saya pribadi saya emang suka yang begini-begini aja, vintage. Saya berharap emang stay in line aja, supaya mungkin nggak cuma sejarah Indonesia ya, bukan cuma sejarah yang umum yang diketahui, yang contohnya yang layak masuk pelajaran sejarah kayak tentang penjajahan tadi, tapi tentang musik, kuliner, yang sejarah kontemporer juga bisa dibahas. Itu menurut saya itu jadi privilege kalau Indonesia punya penerbit yang khusus untuk itu, karena sejarah itu kan penting banget ya. Dan kata tuh anak muda tuh sejarah penting kata anak muda yang lain tuh. penting saya Bela-belain dari Toba, ngirim kakaknya beliin buku di Medan, coba bayangin. 7 jam.
Tuh, bayangin orang Toba nggak punya toko buku. Semoga setelah ini juga ada. Berdoa mau habis ini Pak Luhut ya bikinin toko buku ya. Iya. Amin. Kebetulan saya sekolahnya sekolah Luhut juga. Nah tuh Pak Luhut tuh ini muridnya minta toko buku di Toba. Iya. Gitu deh. Kayak mungkin selain kayak tadi juga yang sejarah yang lebih spesifik kayak musik, kuliner, mungkin bisa sejarah luar negeri juga. Kita ada juga sih Jepang kayak samurai gitu ya nerbitin ya, Hiroshima gitu. Kita terbitin. Tapi berarti mesti ditambah ya. Sejarah dunia gitu ya. Dan kalau mau 100 tahun berarti yang hari ini bakal jadi sejarah nanti. Oke. Ya. Dan nggak cuma biar toko buku Gramedia isinya bukan cuma fiksi Wattpad aja. Nih denger nih Gramedia nih tuh kata orang Toba tuh yang nggak ada Gramedia. Kebetulan waktu di tugas sebelumnya kita bahas itu juga. Bahas apa? Tentang fiksi dari Wattpad gitu. Dan novel digital beralih ke novel fiksi. Oke. Oh, tugas sebelumnya ya. Kalau tugas yang sekarang toko buku Kobam ya. Jadi kita bukannya yang anti salah satu, kita bahas semuanya kok. Kita Disclaimer. Disclaimer. Oke, kalau Chelsea? Sebenarnya saya ini nggak tahu ya ini udah ada di Kobam atau enggak, tapi saya tertarik sampai sejarah Timur Tengah. Timur Tengah. Iya, Timur Tengah. Terus benar kata Eta kalau stay in line mungkin banyak hal-hal yang mesti diluruskan, kayak ini kan udah ada nih di Kobam yang bukan 350 tahun atau enggak yang kemerdekaan bukan hadiah Jepang, mungkin masih ada banyak lagi hal-hal yang mesti diluruskan. Sama saya tertarik juga sih Mas, mungkin beberapa tahun lagi bahas tentang peristiwa kriminal yang dilakukan oleh anak di bawah umur sih, soalnya kan sekarang Gitu, Mas. Oh ini apa nih? maksudnya sekarang itu apa yang masih di Jogja Liti? ya sekarang kan apa ya perkembangan zaman gitu, teknologi segala macam, jadi anak-anak tuh apa ya otaknya jadi Konslet. konten ya gitu Mas. Rada sedikit. Tertarik sih Mas, tapi agak serem ya sebenarnya. Oke. Enggak, maksudnya itu penting ya buat kita karena kan dari teman gue sendiri kan umurnya berjarak jauh sama teman-teman ya gitu, jadi nggak mungkin sanggup lah menjangkau pikiran kalian dan generasi kalian itu minatnya kemana, harapannya kemana gitu. Jadi gini kan mayoritas buku ya kalau yang Timur Tengah ada sih kita misal kayak Islam di Timur Tengah gitu, kita nerbitin juga, atau Asia Tenggara kita punya buku khusus ya tentang sejarah Asia Tenggara tuh di pojok. Jadi memang kita coba bagaimana sejarah Indonesia itu nggak kayak katak dalam tempurung kan, tapi dia terbuka dan terkoneksi. Apa yang terjadi di Indonesia itu pasti ada unsur dari luarnya gitu ya. Kita ngebahas buku sejarah 65 juga ya. Itu kita ngebahas dari perspektif luar juga ada. Perspektif bagaimana Inggris, bagaimana Jepang, bagaimana Amerika kayak Pengaruh-pengaruhnya ya? Iya, mereka kira-kira ada nggak pengaruhnya dalam peristiwa itu atau peristiwa sejarah yang lain? Karena rempah kan juga sebenarnya itu konstruksi dari Eropa ya, orang Eropa konstruksi dimuat dalam berbagai macam literatur sehingga rempah itu menjadi semacam barang yang penuh mitos begitu. Dan ketika penuh mitos maka kerja PR-nya berhasil, ya kan? Kerja PR yang berhasil berarti cuan. Iya itu kerjaan. Jadi sejarah rempah tuh buku PR sebenarnya. Sejarah PR yang paling sukses di dalam sejarah bumi itu buku sejarah rempah. Jadi bagaimana PR itu bisa melibatkan nabi, bayangin coba. Iya. Nabi-nabi itu menjadi PR rempah, misalnya Yesus diurapi dengan rempah begitu. Orang Islam kalau meninggal harus dikasih kapur barus, itu juga rempah kayak gitu. Terus dewa-dewa Yunani juga gitu, misalnya Venus gitu, kenapa dia cantik, jelita dan digilai laki-laki? Karena setelah Cupid diperintahkan Hera ngintip mandinya ternyata pakai rempah katanya gitu. Jadi dia itu digila-gilai. Jadi banyak sekali sastrawan, jadi itu kerja PR. Lucu sekali, beneran kerja PR yang paling sukses yang mengakibatkan orang Eropa pergi ke timur dan akhirnya lahir kolonialisme. Itu keren sekali. Mungkin satu lagi dikit, tadi kan karena kita bahas yang 350 tahun dijajah,
kalau saya ngarepin apa dari toko buku Kobam, mungkin lebih banyak lagi yang kayak gitu, yang koreksi sejarah. Soalnya kan sejarah nasional itu dari kata guru saya, Mas, lebih banyak yang dibentuk sama pemerintah. Betul. Kayak tadi contohnya supaya memantik patriotisme gitu. Jadi menurut saya kayak tapi 350 tahun dijajah itu nggak semua baca. Kayak kalau saya cerita sama teman-teman saya, cuma saya doang yang tahu, Mas. Saya kayak nerdi sendiri gitu. Memang kalau bukan nerdi itu hilaf. Bener lagi. Kan jadi kayak padahal kita tuh udah, kalau kita udah punya transkripnya, kayak kita udah punya buku yang membuktikan kalau sejarah nasional tuh salah tuh, at least nggak sepenuhnya benar. Karena setelah kita udah punya koneksinya, kenapa itu nggak dipublikasikan secara lebih luas lagi? Dan mungkin bukan cuma tentang itu aja, banyak sih, hampir seluruh buku Kobam sebenarnya itu meluruskan dan menjernihkan sejarah. Iya. Misalnya kayak peristiwa 65 kan selama ini orang selalu ngomong, itu peran Amerika kayak gitu. Nah, kita menerbitkan buku yang bisa menjelaskan bahwa pandangan itu bukan salah, bukan keliru, tapi tidak tepat dan kurang tepat. One-sided kali. Iya, itu satu aspek, dan justru satu sudut pandang itu menyenangkan aktor yang perannya jauh lebih besar, dan itu menjelaskan seolah-olah dengan bilang peristiwa 65 itu adalah buah kerja orang luar, politik luar negeri di Indonesia, itu sebenarnya menyenangkan pelaku sebenarnya katanya. Karena apa? Ya karena tertutupi satu, terus yang kedua juga melanggengkan gambaran pemerintah Belanda bahwa orang pribumi bodoh. Karena bodoh nggak mungkin dia mengatur sebuah kerja raksasa, proyek raksasa untuk menjatuhkan Soekarno kayak gitu. Nah, itu salah satu tentang 65. Terus tentang bajak laut, kita punya buku itu. Orang laut, bajak laut, raja laut. Itu menjelaskan bahwa istilah bajak laut itu istilah yang dikonstruksi pemerintah kolonial untuk mencap gerilya laut yang dilakukan oleh orang-orang pribumi ketika menentang kolonialisme. Jadi banyak cap bajak laut itu sebenarnya bukan bajak laut, tapi itu sebenarnya orang-orang pribumi yang sedang melawan pemerintah kolonial karena bentuk negara kita archipelagic state, negara laut utama. Jadi banyak kerajaan maritim yang nggak mau takluk sama Belanda, mereka melakukan perlawanan Belanda, tapi Belanda, Inggris, Spanyol itu mencap mereka sebagai bajak laut, sehingga negatif. Nah itu juga meluruskan. Atau buku ini tadi yang saya baca, nah ini kan tadi beli buku Max Havelaar ya. Alasannya beli buku Max Havelaar apa? Karena apa ya, Mas? Karena pasti tokoh terkenal kan. Iya sih. Yang dianggap pahlawan besar, pembela orang kecil. Dia unik karena dia keturunan Belanda tapi membela Indonesia. Nah, kan Multatuli itu terkenal dengan bukunya Max Havelaar yang dianggap mengoreksi yang dianggap berjasa besar membuat sistem tanam paksa berhenti. Ya kan? Nah, buku ini menjelaskan, meluruskan, menjernihkan kembali ya, bahwa yang membuat sistem tanam paksa itu dikoreksi, istilahnya dikoreksi, bukan berhenti. Jadi sistem tanam paksa itu nggak pernah berhenti, cuma dikoreksi, kemudian dipindahkan ke kampungnya, ke Sumatera. Jadi perkebunan terkenal di Delhi, pernah dengar? Nah, itu kan perkebunan besar. Jadi cuma dipindahkan. Pertanyaannya kenapa dipindahkan? Orang bilang karena novelnya Max Havelaar. Enggak. Ternyata unsur terbesar yang membuat sistem tanam paksa itu dikoreksi, nggak pernah diberhentikan, dikoreksi, itu pemberontakan petani yang banyak. Petani Banten. Contohnya salah satunya kayak gitu. Jadi dengan novel ini orang Belanda mau bilang kalau novel ini dirayakan Max Havelaar, otomatis yang punya nama itu orang kulit putih. Orang kulit putih sejarahnya otomatis bisa bilang benar. Masa orang pribumi yang bodoh itu bisa mengoreksi sistem yang dibuat oleh orang kulit putih? Nggak mungkin. Jadi mereka mau bilang bahwa kalian ini kan orang bodoh. Sistem yang dibuat oleh orang pintar yang namanya orang kulit putih nggak mungkin dikoreksi oleh orang bodoh yang namanya pribumi. Ngerti nggak? Jadi mereka carilah, ini ada novel, maka diangkatlah novel Max Havelaar itu sebagai memperkuat superioritas ras kulit putih, bahwa yang bisa mengoreksi sistem dan rasa hanya orang kulit putih melalui novel itu. Dan otomatis novel itu kan juga menjadi bacaan banyak pendiri bangsa Indonesia.
Lalu karena nasionalisme antitesis dari kolonialisme dan buah dari nasionalisme itu adalah kemerdekaan, maka orang kulit putih juga bisa bicara, Indonesia kalian merdeka itu dari nasionalisme kalian itu lahirnya dari mana? Dari Max Havelaar yang ngajarin kalian apa? Humanisme, dasarnya nasionalisme gitu. Nah jadi sejarah itu juga persoalan dalam konteks ini untuk dicerminkan superioritas orang. Jadi banyak ya kita penerbitin buku. Nah ini kalau kalian perempuan juga menarik sekali nih. Ini buku apa? Ini ya. Sama buku ini nanti gue jelasin sebentar. Ini buku baru Kuasa Rahim. Ini sebenarnya cerita bagaimana sejarah perempuan kan jarang dibahas ya, memainkan peranan penting dalam sejarah. Ternyata sejarah panjang 1400 sampai 1800 itu di Asia Tenggara itu pemegang role utamanya itu adalah perempuan. Sejarahnya itu sejarah perempuan. Nah ini buku ini ngejelasin tentang peran perempuan yang justru sangat besar dalam sejarah Asia Tenggara, dengan menyebut tokoh-tokohnya yang unik ya, misal jadi pengusaha-pengusaha besar. Misal Sultan Hasanuddin itu sultan yang besar, tapi orang nggak pernah ingat, nggak pernah cari tahu kebesarannya itu karena apa? Karena istrinya yang menjadi pedagang besar. Ini menarik sekali di bukunya. Atau ada Raja Jawa kan dibilang kan poligami, Raja Jawa poligami, punya apa? Istri banyak di mana-mana. Di sini diceritakan ada Raja Jawa yang dikejar-kejar sama istrinya karena minta izin kawin lagi. Dikejar-kejar, pakai bedil, dikejar-kejar. Lucu sekali. Jadi ini buku menjelaskan apa ya, aspek tentang perempuan yang kadang-kadang nggak dikasih tempat dalam sejarah Indonesia. Nah, kan orang Indonesia tuh senang kekerasan ya, daripada ngobrol, berdiskusi, berdebat, udah berantem, pukul kan sering kayak gitu ya, kita lihat yang viral di mana-mana gitu ya. Kasus-kasus kemarin Rafael gitu kan, menggunakan kekerasan aja gitu. Atau sebelumnya juga lah tuh yang gede juga. Jadi banyak pertanyaannya, itu budaya kekerasan itu dari mana sih? Nah, buku ini menjawab, perang melawan penjajahan menjawab. Budaya kekerasan itu warisan dunia kolonial, karena pemerintah kolonial ternyata setiap tahun tuh perang. Jadi selama setengah abad orang Belanda ini tiap tahun perang di sini. Kalau nggak perang gatal pantatnya gitu. Jadi dia harus perang terus. Nah, ini buku ini menjelaskan tentang bagaimana peperangan itu dibuat ya, sama dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda gitu, sampai akhirnya mewariskan budaya kekerasan itu. Jadi kita jadi apa ya, tumpul ya untuk berdebat, berdiskusi, bersilang pendapat gitu. Kita pukul-pukulan aja gitu otaknya. Dan karena itu kan film laga di sini laku ya. Iya. Atau sinetron laga laku di sini. Oke ya. Terakhir ya dari Cadu, kalau lo ngebayangin sejarah Indonesia ya, yang lo bayangin tuh apa? Maksudnya gimana? Ya maksudnya banyak gak sih yang bermasalah dalam sejarah Indonesia gitu, yang lo ngerasa ada disembunyikan, ada di bersilang pendapat gitu kan. Kalau suka viral nih ada guru gembrot guru gitu ngomong gitu, terus ada lagi sini ahli sejarah, ini salah, ini keliru gitu, berdebat. Nah, harapan lu gimana? Kalau menurut saya pribadi sih, sejarah Indonesia yang saya tahu ya banyak yang dibelokkan juga sih, maksudnya dalam artian tuh kita setelah lepas dari SMA malah baru tahu ya. Maksudnya bukan dari SD atau sampai SMP. Iya. Lu yang mau bilang waktu SD SMP sejarahnya dia salah ya? Iya, saya merasanya tuh kok beda ya gitu sih. Oke. Paling ya lebih nggak tahu ya apa yang sedang disembunyiin gitu, tapi ya itu yang saya rasain gitu sih. Oke. Kalau Eta? Mungkin sama sih Mas, waktu itu saya jadi ingat karena guru sejarah saya cukup berperan dalam pembentukan alur berpikir saya juga ya. Kayak waktu SMA tuh
kita bahas tentang G30 SPKI, cuman kita nggak pakai buku yang dari pemerintah tuh. Soalnya unik juga ya gurunya ya. Ini guru saya mau Bu Erika. Bu Erika ini muridnya nih Bu. Jadi kita ibunya tuh bawa banyak, dia lebih suka bercerita sih. Jadi dia nunjukin kalau emang di buku diceritain gitu tuh, kalian baca aja sendiri. Nah, tapi yang saya ceritain di sini banyak lagi kontroversinya, mana yang versi-versi segala jenis G30 SPKI itu kita bahas. Sekarang saya udah lupa sih. Cuman tapi itu yang bikin saya tertarik adalah karena sampai sekarang belum ada yang membenarkan mana yang benar. Jadi dari situ saya belajar kayak, oh bener ya, kayak sejarah itu apalagi di Indonesia dipegang sama penguasa. Yang bisa membentuk sejarah bukan orang-orang, bukan aktor-aktor perubahan, justru adalah orang-orang yang berkuasa tadi ya. Memang mereka aktor perubahan juga sih, cuman kan mereka ada kepentingannya. Gitu, dan itu membuat, jadi menurut saya sejarah Indonesia masih kayak tadi kata Eca, banyak yang masih perlu, banyak yang harus diluruskan, yang belok-belok itu gitu. Dan sama kadang orang-orang tuh anti gitu ngomongin sejarah gitu. Maksudnya lu masih percaya aja gitu. Padahal belum baca buku atau apa gitu. Jadi menurut lu tuh sebenarnya kita mengakses sumber ya. Membaca ya, kan kadang kita nih mau dapat informasi yang gampangan, yang gratisan begitu ya, nggak mau belanja informasi gitu. Kan kayak beli makanan, kalau yang gratisan kan juga berisiko ya, yang murah juga berisiko. Jadi kayak informasi buat gizi makanan otak juga harusnya mau dong belanja gitu kan. Kalau mau pakai baju brand, sepatu brand atau celana brand kan nggak salah, beli buku yang agak brand juga lah gitu ya. Seperti founding father Indonesia lah ya, maksudnya mereka tuh ketemu tokoh-tokoh dunia tuh dari buku gitu. Ya. Dan jangan jadi badannya gede otaknya kecil. Kata ada namanya? Mungkin selain itu juga kayak di sejarah nasional di Indonesia banyak, kayak semua orang dapat bekal sejarah nasional itu, tapi sejarah lokalnya yang kurang. Saya jadi kelihatan nerdinya lagi. Saya pernah bikin esai juga tentang gimana sejarah lokal itu punya potensi harusnya untuk membangkitkan semangat nasionalisme, tapi justru nggak digunakan. Contohnya kayak saya kan dari Sumatera. Saya kalau belajar tentang orang di Jawa pakai tombak, saya nggak bisa membayangkan. Saya nggak tahu gimana perawakan orang Jawa. Saya cuma taunya orang Sumatera, gitu kan. Dan itu membuat saya merasa jauh dengan sejarah itu. Tapi kalau misalnya kita membahas, jadi poin dari esai saya waktu itu adalah kita bisa membangkitkan nasionalisme dengan sejarah lokal. Jadi, dan itu menurut saya sayang karena seiring waktu itu bakal tertinggal terus kan. Dulu tuh di esai saya ada tuh kayak ada sisa-sisa pembantaian desa-desa, itu kan bisa dibilang genosida juga ya, tapi nggak dibahas. Zaman perang Batak. Dan akhirnya tersisa begitu aja gitu. Yang tahu cuman orang lokal aja, padahal kalau itu dituliskan kan bisa jadi berharga juga. Kita nerbitin loh banyak buku tentang Toba. Ada buku Babon judulnya Toba Nasai. Di mana ya buku Toba Nasai ya? Itu buku khusus itu dari Sitor Situmorang tentang kayaknya banyak Sitor. Toba. Di sini ini Sitor ya, ini buku Ibu Pergi ke Sorga. Ini sebenarnya arsip sejarah dalam bentuk cerpen. Ada juga dalam bentuk sajak. Ya karena kebetulan gue nulis biografinya Sitor ya. Tapi Eta itu omongannya menarik ya, karena sebenarnya dalam ilmu sejarah itu katanya nggak mungkin kita membentuk sejarah nasional kalau kita nggak membentuk sejarah lokal. Sejarah nasional itu nggak mungkin bisa sempurna hadir tanpa adanya sejarah lokal. Jadi kajian sejarah lokal itu yang penting, karena kalau misalnya lo orang Batak Toba begitu ya, kan sejarah tuh kayak album ya, album foto gitu. Kalau misalnya orang Batak Toba tuh nggak ada dalam album, lo merasa bagian dari Indonesia kan? Nah gitu loh. Dan itu di buku sejarah isinya Jawa aja. Itu problemnya ya. Jadi sejarah lokal tuh memang menjadi penting. Nah, Kobam sendiri sebenarnya bikin ya, karena Kobam ada di Jabodetabek, maka kita bikin khusus sejarah lokal sebagai Kobam yang ada di Jabodetabek, bikin sejarah khusus penerbitan yang ngebahas sejarah lokal. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi ya. Namanya Masuk Jakarta. Kalau lihat ke kanan tuh semua buku tentang Jakarta. Tentang Depok tuh ada folklore, dongeng Betawi, segala profil etnik Jakarta, ada kamus dialek, sampai asal usul nama tempat kayak gitu. Tentang si Pitung ada kayak gitu. Ada wilayah kekerasan ya. Jakarta keras itu. Gitu. Jadi kita bikin khusus gitu. Tapi kita juga bikin buku-buku Tempo dulu, kayak Jawa Tempo dulu, Sumatera
Sumatera kita cukup banyak ya, itu ada Sumatera Tempo dulu, sejarah Sumatera, Sriwijaya sampai ada 3. Kemudian kita juga ke Jawa, kemudian ke Kalimantan, ada Kalimantan Tempo dulu ya. Kalimantan Tempo dulu. Makassar apa? Itu buku teman. Terus ada Indonesia Timur Tempo dulu, kayak gitu. Ada Papua tuh, Belanda di Papua kayak gitu. Ini ada Minang, Kabau, Istindobi, ini gejolak ekonomi dan Perang Padri ini di belakang. Ya jadi kita mau ngisi sebenarnya ruang yang dibilang sama Eta itu. Kalau baca buku Cobham, sebenarnya cara cepat belajar kenal Indonesia sebenarnya. Dari Sumatera sampai ke Papua, sampai ke Sulawesi yang itu orang laut tuh kawasan laut Sulawesi. Kalau pemberontakan Nuku itu tentang kawasan laut itu kawasan laut Maluku dan Papua. Dari buku itu kita tahu bahwa orang Papua itu bagian dari Maluku Kiraha ya, konsep kebudayaan orang Maluku gitu, walaupun secara ras berbeda. Sering dibilang itu bukan Indonesia karena rasnya beda. Enggak, karena nasionalisme dan ikatan dan kebudayaan itu dibentuk oleh sejarah gitu. Dulu sejarahnya orang Papua itu menjadi bagian dari wilayah laut Maluku Kiraha. Itu ada Bandung juga ya, banyak itu. Jadi itu betul Eta. Terima kasih tuh ngingetin itu. Sejarah lokal tuh penting banget, dan harusnya setiap yang ada di mana tempat berada, publisher itu harus dedikasi untuk nerbitin sejarah lokal, untuk menyumbang pada sejarah nasional. Kalau Cesi gimana? Sebenarnya kalau dari Cobham ini kan banyak membuat atau memproduksi buku-buku sejarah kan, tapi saya lihat banyak masyarakat Indonesia yang belum memanfaatkan dengan, maksudnya kan kayak saya waktu itu lihat di Twitter kayak ada beberapa oknum yang bilang kasus pemerkosaan pada konflik 98 lah bohong-bohongan aja. Ternyata sebenarnya kan ada kan di buku-buku sejarah segala macam gitu. Terus sama itu sih Mas, emang banyak kayak kalau yang di SD, SMP, SMA yang fakta-fakta sejarah yang dibelokkan. Saya juga tahunya pas kuliah kan. Terima kasih Munir Ahmad. Terima kasih Munir Ahmad. Sama itu juga sih Mas, bisa kayak kalau tahu rice apple itu kan cara makan yang sekarang juga ada kan, masih dipraktikkan itu kan awalnya dari kebudayaan Inggris kan. Maksudnya sejarah ibaratnya yang tanda kutip yang receh-receh, tapi sebenarnya kalau dipelajarin tuh menarik sebenarnya. Jadi tahun depan jadi tuh sebenarnya belajar sejarah tuh bisa menyenangkan. Mungkin disesuaikan dengan cara orangnya masing-masing. Oke ya kawan-kawan, ada tanggapan nggak ya? Banyak. Oh banyak ya, lupa. Sorry, keenakan ngobrol. Ini nih salah satu yang penting, rekomendasi buku bacaan dong. Coba dari masing-masing. Oh, rekomendasi katanya dari masing-masing buku bacaan. Ini terbitan Cobham Mas. Iya, terbitan Cobham rekomendasi. Tapi janji beliin gue ya gitu kan. Apa ya? Sejarah Jakarta 400 tahun sih. Karena itu kan bentar lagi Jakarta mau ulang tahun nih. Masa ulang tahun nggak ngerti kan? Nah, lu ke PRJ gitu ya. Masa nggak ngerti gitu. Oke. Kalau Eta? Skip boleh. Skip katanya, skip dulu katanya. Pilih-pilih dulu deh. Pilih-pilih dulu. Saya juga sebenarnya pengen skip, tapi kalau nanti suatu saat saya beli, saya rekomendasiin yang Elin Utrecht itu sih. Elin Utrecht, Elin ya, buku soalnya Elin. Kan ya pasti orang-orang banyak taunya kayak orang kulit putih atau orang Belanda atau orang Eropa pasti di Indonesia hidupnya enak kan. Dan gak belain Indonesia kan. Iya, gitu. tapi sebenarnya beda kalau di buku itu. Jadi rekomend banget buat dibaca. Ini autobiografi ya Bu Elin, istrinya Pak Utrecht yang orang Belanda yang membela Indonesia. Mungkin kalau tadi saya notice juga ada banyak tulisannya Sutar Situmorang. Saya kenal Sutar Situmorang bukan sebagai sejarawan, tapi sebagai penyair, penulis gitu sih Mas.
Saya belum banyak karena saya memang selama ini aksesnya nggak banyak ke penulis Indonesia yang penyair yang sastrawan gitu. Tapi mungkin itu bisa saya rekomendasikan, tapi mungkin nggak judul ya. Kayak saya karena ada di sini ada banyak, jadi mungkin ini kayak harta karun untuk orang-orang yang mau cari tentang buku Sitor Situmorang. Sama tadi juga kayaknya menarik yang tentang perempuan yang iya. kuasa rahim gitu. Buku Sitor tuh ada banyak. Ini kalau ini saya tulis, ini tulisnya 3 hari. 3 hari waktu Pak Sitor meninggal. Terus sajaknya ada ya, di mana ya? Di belakang situ. Yang ini tadi yang itu tuh tebel itu tuh tebel banget, warna hitam tuh kumpulan sajak gitu. Nah ya, ini kumpulan lengkap sajak Pak Sitor dari tahun 1948 sampai 2008. Ada 720-an sajak. Saya kerjain selama hampir 8 tahun. Ya, ini bukunya, ini kumpulan cerpennya. Ini esai kehormatan waktu Pak Sitor meninggal. Mungkin kalau mau baca sajaknya, cerpennya ini sering disebut cerpen Pak Sitor ini oleh banyak pengamat. Kalau ada kumpulan cerpen terbaik di dunia, seharusnya memasukkan cerpen Sitor, karena tidak akan lengkap menjadi kumpulan terbaik dunia tanpa cerpen Sitor. Katanya seperti memang bahasanya indah sekali dan halus sekali gitu ya. Cerpen-cerpennya Pak Sitor ini. Sajaknya yang terkenal kan banyak ya, misalnya Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan kayak gitu. Iya, Bulan di Atas Kuburan. Saya tahu sampai masuk sekolah dari lagu. Dari lagu ya. Dijadiin lagu. Bahkan untuk Sitor Situmorang, keluarganya Marga Situmorang, Nahum Situmorang bikin lagu Situmorang gitu. Oh, itu tentang dia Mas. Bukan tentang dia, tapi tentang Marga Situmorang. Saya tahu lagu. Jangan-jangan Mas dikasih marga sama Sitor Situmorang? Iya, dari Situmorang. Oke ya, kawan-kawan, Eci, Eta, sama Eca, Cesi, Tapi Eta. kecil dipanggilnya itu sih Mas. Oke. Sekarang ketahuan panggilan kecil. Oke, makasih ya udah ikut, udah jadi tamu di pembaca buku Kobam. Sampai jumpa lagi hari Rabu depan dengan pembaca Kobam yang lain. Foto dulu ya. Foto dulu. Mungkin kontroversial, jangan di Gue panjang aja orang lain.